Sudah jelas ya? Semoga saja sudah jelas. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, untuk KKN 86 ini ada beberapa perubahan konten yang kemudian dalam hal pembekalan yang kemudian dilihat dari pembekalan-pembekalan sebelumnya ternyata banyak dalam hal pembuatan hak cipta ya. Jadi produk-produk KKN itu kan salah satunya adalah hak cipta ya, luarannya. Meskipun ada satu lagi yaitu artikel di media, kemudian ada juga proceeding. Nah, salah satu luarannya adalah hak cipta, yaitu sebuah produk yang kemudian diajukan dan dimiliki hak ciptanya. Nah, berkait dengan itu, maka konten hak cipta ini memang menjadi tersendiri, menjadi poin tersendiri. Nah, menjadi poin tersendiri di dalam pembekalan kali ini. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, ini ada Bu Rina Ratih ya. Tadi materinya sudah nggih, Bu? Oke. Nah, untuk hak cipta sendiri, saya untuk pada pagi hari ini ada beberapa outline yang akan disampaikan. Satu, sedikit gambar umum mengenai hak cipta, paling satu slide ini. Kemudian mengapa sih perlu hak cipta? Ya, jenis ciptaan itu seperti apa, masa perlindungan ciptaan seperti apa, pengemasan konten hak cipta, kemudian contoh hak cipta dan pendaftaran produk yang akan dihak ciptakan. Mengenai apa itu hak cipta, saya yakin sudah banyak dari teman-teman mahasiswa, apalagi ini adalah orang-orang yang notabene KKN 86 ini adalah KKN yang dimana kebanyakan adalah organisasi kemahasiswaan ya. Ada BEM, ada IMM, ada HMPS dan seterusnya. Namun saya sedikit menegaskan saja berkaitan dengan hak cipta ini. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, sastra, ya, kemudian yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta ini di dalam perekonomian negara dapat lebih optimal. Ini kenapa kemudian hak cipta itu menjadi penting di Indonesia atau di seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Ya karena tadi banyak hal yang nuansanya, ya, nuansanya adalah perekonomian, nuansanya adalah eh, eh, apa ya nilai jual ya sebenarnya nilai jual karena eh, kal kalau tidak ada sesuatu yang bermakna dari hak cipta itu maka seolah-olah hak cipta itu hanya sekedar formalitas ya label saja namun sebenarnya hak cipta itu ya nilai jualnya ada kemudian kebermaknaannya juga ada dan seterusnya. Nanti pada poin-poin apa sih yang harus ada di dalam konten hak cipta.
Definisi khususnya saya ambil dari dgip.go.id, ini situs pemerintah juga, Direktorat Jenderal berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksekutif ya, bagi pelaku pertunjukan, produser, fonogram, ataupun lembaga penyiaran. Nah, di hak cipta ini banyak sekali yang teman-teman mahasiswa bisa apa ya, bisa wujudkan ya, sehingga bisa diajukan ke dalam hak cipta. PHP2D ini merupakan program Kemenristek, Kemendikbud ya, yang di dalamnya saya kira banyak mengandung dan ini bisa sekali bernilai bernilai baik itu secara ekonomi maupun secara pemaknaan kebaruan teknologi dan seterusnya. Dan ini yang menjadi bagian dari hak cipta. Bahkan di atasnya hak cipta bisa saja nanti misalkan menciptakan alat, dihak ciptakan dulu kemudian dipatenkan dan memang tidak ada yang menyerupai dengannya, ya artinya menyerupai dengan produk kita. Nah, ciptaan yang dilindungi adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, ya, karya tulis yang diterbitkan, kemudian semua hasil karya tulis lainnya, cerpen maupun apapun itu merupakan berkaitan dengan produk ya, produk kita. Buku teman-teman mahasiswa untuk KKN kali ini misalkan menerbitkan buku panduan pariwisata sehat, misalkan seperti itu. Nah itu karena saya melihat ini belum ada, ini menjadi sebuah konten, menjadi sebuah produk yang bisa dihak ciptakan. Bisa saja itu nanti dipakai. Nih musim pandemi, wah saya ini punya kuliner, bisa dijadikan objek wisata, kumpulan kuliner-kuliner, tapi saya nggak punya panduan bagaimana menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pariwisata, di tengah-tengah tempat yang untuk wisata. Nah, kalau teman-teman ini yang konsentrasi di bidang pariwisata misalkan, ada orang-orang kesmas kan, saya kira. Nah, buatlah turunan ya, turunan dari panduan protokol secara umum, namun dikontekskan dengan situasi yang ada di dalam eh, lingkungan tersebut, sehingga apa? Sehingga melahirkan prosedur-prosedur kesehatan yang basisnya adalah basis yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, ini menjadi penting. Ada video. Nah, nah berkait dengan itu, maka itu salah satu produk. Atau juga program komputer, misalkan berkaitan dengan produk-produk yang dimana teman-teman mahasiswa bisa pemesanan tiket untuk masuk pariwisata. Tidak harus basisnya internet, tapi basisnya lokal di sekitar lokasi pariwisata sebelum masuk, misalkan diadakan di sana disediakan WiFi yang sifatnya lokal ya, sifatnya lokal, tidak perlu akses internet, tidak masalah, maka program komputer itu juga bisa dihak ciptakan. Karena apa? Bisa saja diadopsi dan ini menjadi nilai ekonomi ya bagi tempat-tempat wisata yang lain.
oh iya, kok di sana ada program bisa diminta nggak? Nggak bisa, wong itu sudah ada hak ciptanya. Boleh, tapi royaltinya berapa? Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu. Ini biasa gambaran saya ya ceramah-ceramah yang memang eh, apa ya, produk sendiri, karya sendiri, karena di hak cipta itu adalah orisinalitas yang dituntut, bukan adopsi dan lain sebagainya. Kemudian ada alat peraga ya, yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin teman-teman yang konsentrasi di bidang pengembangan sains di PHP 2D-nya itu bisa juga itu melahirkan alat peraga dan lain sebagainya. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks ini juga bisa dijadikan ciptaan apa diajukan hak ciptanya. Lagu contohnya saya nggak tahu ini teman-teman mahasiswa yang di PHP 2D ini ada yang bisa membuat lirik lagu, mengaransemen dan sebagainya. Misalkan bagi orang-orang yang senang seni musik, sastra misalkan itu membuat sebuah lagu basisnya adalah lokasi KKN, kenapa tidak dijadikan hak cipta? Ini justru lebih bermakna dibandingkan kejar orang yang membuat poster yang hanya mencuplik cara cuci tangan yang baik, ya itu sudah banyak dan nggak perlu sebenarnya diajukan hak cipta karena semua orang sudah paham dengan itu, ya sudah mengetahui dengan detail dengan itu. Jadi nggak perlu dihak ciptakan poster-poster hal yang seperti itu kalau menurut saya. Kenapa? Ya kebaharuannya nggak ada, orang sudah banyak yang memahami itu, ya dan itu sudah tersosialisasi sampai kemana. Kemudian ada drama, drama musikal, tari, koreografi, jelas pewayangan, pantomim. Nah, ini bagian dari yang bisa dihak ciptakan. Seni rupa dalam segala bentuk seperti lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi ini juga monggo bisa diterapkan karena ini wujudnya adalah kesenian. Ini juga bisa kalau teman-teman pintar nih mengukir, membuat kaligrafi yang itu ditempatkan di lokasi KKN, di masjid dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadikan apa itu sebagai sebuah produk hak cipta. Kemudian arsitektur, ada peta, ada seni batik, ada fotografi, ada terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dan dari hasil pengalih wujudan. Fotografi juga bisa, tapi fotografinya ya teman-teman mungkin Ilkom juga banyak nih yang bergelut di bidang kualitas fotografi yang baik bagaimana, saya kira itu harus dilihat, tidak hanya foto-foto yang sifatnya ya ambil aja ya, tik aja. Sebenarnya ada yang satu kelewat, mengapa sih kita perlu mengajukan ke Direktorat Jenderal Penerbitan yang Hukum dan HAM ini dalam dalam rangka hak cipta, ya produk-produk yang kita buat, ya, satu sisi ada kepentingan universitas, khususnya Bimawa, bahwasanya mahasiswa itu juga mampu melahirkan karya-karya yang luar biasa. Di sisi yang lain, produk-produk itu sebenarnya kalau dilihat dari sisi ekonomi, ya karena memang dilihatnya adalah ada poin-poin tersendiri, tapi dari sisi ekonomi bisa saja itu sangat berguna dan itu kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, ini kalau dimanfaatkan oleh perusahaan, maka seharusnya teman-teman dapat royalti dari itu.
Dalam hal jual beli ada yang memanfaatkan, tapi dalam hal dipakai untuk pendidikan dan lain sebagainya, teman-teman dapat amal jariah, larinya ke sana. Tapi yang paling utama sebenarnya biasanya adunya adalah di perusahaan-perusahaan itu. Ini kok ada karya seni yang bagus ini, saya jadikan produk yang ditempelkan di sebuah produk dari perusahaan itu sehingga menarik konsumen. Nah, ini kan teman-teman harusnya mendapat royalti dari situ. Nah, ketika teman-teman ya tidak dihubungi oleh perusahaan itu dan kemudian teman-teman bisa melihat itu adalah produknya teman-teman, maka apa? Teman-teman bisa menggugat ke pengadilan. Kurang lebih minimal kalau memang itu haknya teman-teman di angka 1 miliar di undang-undangnya berbunyi seperti itu. Nah, itu kan nilai ekonomisnya cukup tinggi sekali. Itulah kenapa menjadi penting untuk dihak ciptakan. Masa perlindungan hak cipta ada perlindungan hak cipta yaitu seumur hidup ya, penciptanya lebih dari 70 tahun ya. Program komputer 50 tahun ya sejak pertama kali dipublikasikan. Kemudian untuk pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Kemudian produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksaksikan. Kemudian lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Nah, untuk lebih jelasnya, detailnya nanti akan saya tunjukkan juga. Semoga waktunya masih ada. Nah, ini juga menjadi penting bagi teman-teman yang mahasiswa yang akan KKN yang itu luarannya dalam bentuk hak cipta. Karena PHP 2D kelihatannya ada 3 luaran, salah satunya adalah hak cipta. Nah, hak cipta ini yang pertama apa? Orisinalitas. Orisinalitas itu maksudnya seperti apa? Poin orisinalitas itu adalah produk yang dibuat oleh teman-teman, baik itu poster, video, maupun program komputer lainnya, itu betul-betul orisinal. Artinya produk sendiri, bukan ngambil dari gambar-gambar orang lain, kemudian dijadikan satu. Jadi itu orisinalitas. Kemudian memiliki nilai komersil. Ini sebisa mungkin memiliki nilai-nilai yang ada nuansa ekonominya. Kalaupun tidak ada, ya tidak masalah, tapi orisinalitas, aspek-aspek yang lain juga harus terpenuhi. Ya. Kenapa komersil? Ya tadi perlindungan terhadap produk. Contohnya misalkan kalau teman-teman di dalam yang bergerak di bidang konveksi ya, logo-logo Adidas, ya, logo-logo Adidas itu sebenarnya kan itu sudah ada hak ciptanya, ya. Bahkan mungkin larinya ke paten. Nah, di logo itu kalau kemudian dipakai oleh percetakan-percetakan yang lain atau percetakan sepatu, percetakan sepatu, pabrik sepatu yang lainnya, kemudian percetakan kaos dan menggunakan logo Adidas itu karena sudah ada nilai royaltinya di sana dari perusahaan itu, maka seharusnya itu membayar ke Adidas. Nah, maka itu nilai komersil itu sebenarnya kepake ketika teman-teman produknya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang eh, lain. Nah, ini juga harusnya menjadi bagian dari sasaran dari teman-teman ya, teman-teman mahasiswa yang KKN. Karena apa? Buatlah produk, buatlah sesuatu dari KKN itu yang kemudian memang itu luar biasa, itu bisa diadopsi
oleh atau bisa ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan, itu no problem. Tuh. Kemudian memiliki kontribusi ke keilmuan ya. Jadi karya video itu, kemudian poster itu dan yang lainnya itu sebisa mungkin memiliki kontribusi ke keilmuan. Sehingga apa? Terlepas dia tidak memiliki nilai komersialisasi ya, maka dia bisa mampu memberikan kontribusi ke keilmuan. Misalkan ada teman-teman menemukan di lapangan ketika KKN ada rekayasa produk, maka itu bagian dari kontribusi ke keilmuan. Ya. Oh ternyata ketika membuat pupuk kompos ya, itu cukup dengan pengemasan yang sedemikian rupa, campuran yang sedemikian rupa di lapangan, sehingga tanah bisa menjadi subur. Nah, proses-proses ini adalah bisa dibuat poster bagaimana membuat kompos yang baik dengan situasi tanah yang seperti ini. Itu dijadikan hak cipta, itu luar biasa bagus. Karena apa? Memiliki kontribusi ke keilmuan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebaruan. Kebaruan yang tadi saya contohkan, misalkan poster cuci tangan, ya, poster cuci tangan, poster prokes. Sebenarnya di dalam ini bocoran aja juga. Sebenarnya di dalam hak cipta itu apapun bisa dihak ciptakan. Mau itu gambarnya sedikit, mau gambarnya tidak berkualitas pun, yang penting kalian bayar ke pemerintah. Ini pertama asumsinya harus di ini dulu ya, harus diluruskan dulu karena saya dapat laporan dari Bu Sudarmini bahwasanya mahasiswa banyak yang mengira bahwasanya sertifikat itu diterbitkan oleh UAD. Tidak. Sertifikat itu diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Selama dia gambar dan lainnya itu tidak mengambil dari produk-produk orang lain, maka gambar kayak apapun yang teman-teman buat, selama teman-teman mentransfer itu bisa terbit sertifikatnya. Tapi kan tidak kita tidak mengarah ke situ. Kita harus kepada kekualitas. Maka apa? Ya kebaruan dalam hal apa yang disampaikan itu sebaiknya menjadi bagian terpenting dalam produk cipta, dalam hal ciptaan. Tadi misalkan di lapangan, oke, masalah cuci tangan. Masalah cuci tangan kita lihat dari perspektif yang ada di lingkungan pariwisata misalkan. Ada rekayasa enggak nih masalah prokes eh, di bagian pariwisata itu? Kalau ada rekayasa itu berarti kebaruan. Nah ini bisa dijadikan hak cipta. Orang-orang itu bisa melihat dari kebiasaan masyarakat di sana bagaimana, kemudian intervensi prokes bagaimana, sehingga menjadi sebuah alur prokes kesehatan ala, ya, ala masyarakat di sana. Jadi itu masalah kebaharuan. Ada sesuatu yang masuk yang kemudian itu menjadi bagian dari boleh dibilang kontribusi keilmuan juga bisa, ya. Jadi sehingga apa? Rekayasa itu menjadi penting. Kemudian yang terakhir, kaya akan makna dan pesan, ya. Kaya akan makna dan pesan dan artinya apa? Artinya dalam hal pembuatan ciptaan atau produk-produk yang akan diajukan hak ciptanya itu memiliki makna dan pesan yang mendalam. Yang banyak ketika orang membaca itu, wah ini penting sekali. Ini mengena sekali dan lain sebagainya. Basisnya apa? Bisa basisnya adalah basis lingkungan yang ada di tempat lokasi KKN, atau basisnya adalah juga ilmu yang didapat
di lokasi KKN atau juga hasil riset kecil-kecilan. Ya, boleh dibilang hasil riset kecil-kecilan yang ada di lokasi KKN. Misalkan mulai dari riset penyebaran kuesioner dan lain sebagainya, itu bagian dari riset. Selama ini KKN-nya kan cukup panjang ya, sampai bulan Desember kalau tidak salah ya. Maka ada waktu space jeda untuk melakukan sesuatu yang hal yang baru sehingga memiliki apa? Melahirkan produk-produk yang kaya akan makna dan pesan. Mau itu poster, mau itu media pembelajaran, mau itu video ya. Video pun catatan saya evaluasi KKN sebelumnya, video itu bukan video potongan-potongan kegiatan yang sifatnya tidak memberikan pesan, hanya oh itu menunjukkan ada kegiatan. Nah, itu sebisa mungkin tidak perlu diajukan sebagai hak cipta. Karena apa? Lolos bisa, ya. Lolos bisa. Tapi apakah itu memiliki makna yang mendalam atau pesan yang mendalam? Tidak. Lebih baik ngambil satu event yang itu di dalamnya memang ada sesuatu yang baru. Misalkan tutorial membuat apa dan lain sebagainya. Itu lebih 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 memiliki nilai yang lebih dibandingkan hanya potongan kegiatan X, potongan kegiatan Y, potongan kegiatan Z, kemudian di satu akhirnya adalah sebuah rangkaian yang mungkin dilihat, oh ini cuma mengenalkan kegiatan saja dan nggak ada yang melirik. Dari sisi ekonomi pun mungkin tidak ada yang melirik. Ini beberapa ciptaan yang mungkin ada poster, modul, buku. Ya, bagi orang-orang sastra, saya kira bisa melahirkan buku. Orang-orang penulis juga bisa melahirkan buku, software, cerpen juga, video edukasi, media pembelajaran, basisnya yang di pendidikan ya. Misalkan saya nggak tahu ini ada PAUD enggak ya, ada prodi PAUD, mungkin ada dari mahasiswa, ada PAUD ya, dari mahasiswa program PAUD ada nggak? Oh berarti tidak ada ya PAUD ya. Oh. Atau SD ada nggak? PGSD tidak ada juga ya. Dari pendidikan itu apa ya? Yang dari pendidikan prodi mana? Adakah yang dari program pendidikan? Tidak ada juga ya. Berarti semuanya ini sifatnya ini. Setahu saya ada ya, tapi mungkin tidak hadir. Dari yang pendidikan mungkin banyak yang tidak hadir. Nah, di pendidikan ini rekayasa. Kalau teman-teman senang membaca buku, misalkan dulu ada bukunya Sekolah Rimba, ya. Buku Sekolah Rimba itu adalah bagaimana si penulis itu Butet Manurung itu ya, itu melahirkan sebuah buku Sekolah Rimba yang dimana di dalamnya basisnya adalah basis pendidikan di sana. Ya, ada sekolah alamnya, ada sekolah lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa nih kalau dia ada mahasiswa yang di bidang pendidikan, saya kira bisa menyoroti itu eh, sekolah apa, meskipun sudah ada sekolah formal, tapi dilihat sekolah non formalnya kayak apa, ini menjadi bagian yang penting juga. Sehingga apa? Kalau sekolah formal selalu kurikulumnya ada pusat dan sebagainya, tapi jarang basisnya adalah basis lokal. Ya. Lokalnya adalah lokal ke daerahan.
Ini menjadi penting kalau menurut saya teman-teman bisa tuh melahirkan sebuah entah itu kurikulum sekolah alam basisnya di sana, kurikulum yang lainnya ya. Bahkan mungkin media pembelajaran yang basisnya mengenalkan apa alam di sekitar sana sebagai wujud dari kecintaan manusia terhadap lingkungannya, kemudian diimplementasikan di dalam video edukasi. Kemudian alat dan lain-lain sebagainya yang mungkin sangat, saya kira banyak sekali yang bisa dilahirkan dari KKN teman-teman. Ini prinsip pengembangan medianya ya, mau poster mau video sebaiknya juga mengadopsi ada visual ya, visible gitu, mudah dilihat. Jangan sampai ketika teman-teman membuat poster itu eh, cara bacanya susah. Ya, mau mulai dari mana itu nggak bisa. Harus mudah dilihat, harus menarik. Sekilas mata langsung oh bagus ini. Sederhana, isinya berguna, nah itu. Benar atau dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal, terstruktur, kemudian tersusun dengan baik. Ya. Ini dalam hal media. Sebelumnya, sebelum membuat produk atau sebelum membuat, misalkan kalau mau yang poster, mau yang video maupun animasi, sebaiknya juga menentukan outline ya, sehingga lebih terarah produknya yang dibuat. Judul, tujuan, kemudian konten menjadi 3 bagian, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ini salah satu wujud ya dari dari konten yang akan dibuat sebagai hak cipta. Mengembangkan isi, ya, ada sub-subnya, kemudian menentukan poin ya. Menyusun isi sesuai dengan urutan yang terstruktur, menggunakan rumus 5W, 1H untuk mengurai materinya. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah konten. Konten yang akan kalian buat sebagai sebuah produk dari hak cipta ya. Jadi yang akan diajarkan hak ciptanya dalam wujud video, poster dan animasi. Kalau dalam bentuk alat ya tidak perlu sampai seperti ini. Kalau dalam bentuk yang lainnya mungkin tidak perlu juga, tapi ini saya menyasar pada video, poster dan animasi. Terus teman-teman juga bisa mengambil gambar dari situs-situs yang notabene itu tidak berbayar atau artinya lisensinya monggo dipakai. Jadi ini dia gambar free lisensi ya. Ini bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk musik kalian ambil aja dari YouTube ya, di YouTube juga ada. Biasanya backsound musik itu kan dipakai ya. Jangan sampai backsound musik itu backsoundnya musik Rhoma Irama, backsoundnya musik Linkin Park misalkan, atau teman-teman yang lainnya yang itu sebenarnya punya hak ciptanya. Jadi maka pakailah yang gratis itu yang ada di layanan YouTube ya. Di YouTube itu masuk ke channel, nanti ada pilihan YouTube Studio. Nah, ini adalah kumpulan musik-musik yang bisa dipakai untuk backsound atau untuk iringan musik, iringan materi yang teman-teman lakukan. Contoh ciptaan ini ayo bangun ini, kenapa ini saya juga cantumkan karena ini menarik ya, bagaimana kemudian sebuah poster dia itu secara terlihat ya, kita melihat bahwasanya Indonesia Indonesia ini
diusung, dibangun oleh dari beragam suku dan sekte, ya, dan seterusnya orang-orang yang ini menjadi satu kesatuan. Ini menjadi menarik dan bagus, dan ini juga bisa menjadi hak cipta ya. Ini sudah ada hak ciptanya kelihatannya. Logo Adidas, logo-logo WAD juga kelihatannya sudah dihak ciptakan. Nah ini juga gambar sederhana tapi sangat rumit sekali. Sederhana dalam hal situasinya, namun secara kompleksitasnya itu rumit sekali. Nah, ini pendaftaran hak cipta bisa di hak cipta. Nah, ini saya langsung ke contoh aja di pelanggaran hak cipta ini ya. Mungkin teman-teman bisa melihat juga. Saya ngambil dari Kompas ya, beberapa pelanggaran hak cipta ini berkaitan dengan lagunya lagunya Roma Irama yang pernah dimasukkan di YouTube, kemudian mendapatkan gugatan dari Roma Irama karena royaltinya cukup besar. Kemudian ada beberapa, misalkan juga ini hak cipta ya, sebuah cover tanpa izin sebagai pelanggaran hak cipta ya. Jadi kemudian langgar hak cipta ya, ini Tugu aja, Tugu Selamat Datang Grand Indonesia dihukum bayar ganti rugi sebesar 1 miliar ya. Ini beberapa kasus-kasus pelanggaran hak cipta. Nah, itu bisa teman-teman adopsi, bisa teman-teman apa, untuk kehati-hatian dalam hal pembuatan hak cipta yang akan teman-teman, sehingga selain kualitas, namun teman-teman juga bisa melihat dari sisi apakah saya mengambil gambar ini legal. Asumsikan aja seperti kondisi pandemi saat ini. Teman-teman kita itu adalah teman-teman yang mungkin di sekitar kita juga terkena, sehingga kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Sama, ketika kita mengambil dari Google, dari mesin pencarian gambar, jangan-jangan ini ada hak ciptanya. Ketika saya ambil, maka saya melanggar hak cipta. Maka saya konsekuensinya bisa melanggar undang-undang sekian. Maka dari itu, solusinya adalah menjaga originalitas, yaitu apa? Kalau bisa bikin sendiri, kalau bisa tidak bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga tidak eh, memang tidak tidak terlihat itu mengambil dari orang lain. Jadi itu yang kemudian teman-teman bisa dapatkan dari pembuatan konten hak cipta pada pagi hari ini. Mungkin itu ada waktu 15 menit sebelum diakhiri, bisa tanya jawab terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari teman-teman mengenai luaran dalam bentuk hak cipta? Ada pertanyaan? Atau sudah paham semua? Alhamdulillah, berarti kalau sudah paham semua. Khusus yang nanti pendampingnya Pak Anton, kelihatannya DPR-nya saya. Nanti tak lihat luarannya, berarti kalau memang sesi kali ini tidak ada pertanyaan, berarti sudah pasti luarannya bagus-bagus. Saya pengen dengar dari beberapa perwakilan
PHP 2D. Mungkin dari kelompoknya Pak Anton terlebih dahulu. Siapa ketua timnya? Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Mbak Elang nggih. Iya, Sudah punya ketua timnya nggih? iya, Pak. Oke. Sudah punya gambaran kira-kira luarannya yang dalam bentuk hak cipta?